Ini ada daftar calon menteri kabinet Prabowo yang telah hadir di Kartanegara. Nah, ini gue pengen bacain dari tadi ya. Kandidat menteri Prabowo makin lengkap. Kabinet baru segera terbentuk. Nama-nama menteri makin lengkap setelah melalui proses bongkar pasang. Kita lihat ya guys ya, kita bacain langsung. Halo para manusia, kembali lagi di channel 2 kaki. Welcome back to it nih. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu guys. Seperti biasa kan, kali ini gue pengen ngebahas politik. Tapi kenapa nih hari ini gue pakai baju batik? Ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu, di mana Pak Prabowo sudah memanggil calon-calon menteri di kabinetnya nanti guys. Nanti kita bakal bacain siapa saja nanti calon menterinya yang sudah dipanggil ke Kartanegara. Ini menarik sekali untuk dibahas ya guys ya. Tapi sebelum itu jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, comment, dan subscribe di bawah ini 3, 2, 1. Nah itu dia. Di sini ada M. Said Didu. Sudah lebih 40 orang calon menteri dipanggil oleh Presiden terpilih Pak Prabowo. Calon menteri Pak Prabowo didominasi menteri kesayangan Jokowi dan belum ada calon dari PDI Perjuangan. Kesimpulan, Jokowi menang 5-0 terhadap Megawati. Sebenarnya nggak ngaruh ya dari partai manapun ya kan. Mungkin ada tawaran lebih menarik lagi dari PDI Perjuangan. Ataupun nanti kita lihat kejutan-kejutan dari Pak Prabowo guys. Dan kemarin kan Pak Prabowo sudah bertemu dengan Bu Megawati. Nampaknya pasti ada lah calon 1-2 orang menteri dari PDIP ya kan, yang direkrut sama Pak Prabowo guys. Pengennya jadi macan Asia Indonesia ternyata cuma wacana. Nggak bakal ada perubahan yang luar biasa, akan sama aja dengan si Mulyono, macan Asia Pred. Jangan berharap banyak dengan Prabowo. Ya wajar, nggak apa-apa, ini adalah kritik. Tapi kita harus masukin juga dalam kritik-kritik kayak gini. Kita nggak boleh pesimis, kita harus optimis. Siapapun presidennya nanti kita bakalan maju terus untuk Indonesia ya guys ya. Lanjut, di sini ada Ed Kumparan. Kejutan, Prabowo kemungkinan besar bakal mempertahankan Sri Mulyani sebagai Menku. Nah, menteri yang kita suka-suka dari menteri-menteri lainnya ya kan. Dan banyak banget penggemarnya dari Bu Sri Mulyani ini. Dan semoga aja Bu Sri Mulyani tetap menjadi Menteri Menku ya guys ya. Sementara Meteo Hafid yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPR akan ditunjuk menjadi Menkominfo. Waduh, Menkominfo-nya diganti, ini gue suka nih ya kan. Menggantikan Budi Ari yang digeser ke posisi lain. Bagaimana dengan pos kementerian lain? Siapa menjabat apa? Ikuti terus liputan Kumparan. Jadi buat kalian ya kan penasaran siapa calon menteri ini, gue juga penasaran kan. Nanti kita bacain Twitternya. Pokoknya kalian jangan skip dulu. Gue pengen bacain siapa aja calon menteri nih. Ada 40 orang guys. Gue penasaran banget nih siapa-siapa aja yang masuk ke dalam kabinet Prabowo dan Gibran ini ya guys ya. Sri Mulyani sudah terlalu lama menjabat. Sebaik apapun orang, kalau kelamaan di satu posisi pasti bakal ada deviasi karena bukan malaikat. Lagi pula belakangan ini terlalu fokus ke pencitraan, overreaktif dengan pemberitaan. Pokoknya kita harus gimana pun tetap setuju dengan Pak Prabowo ya guys ya. Gimana pun Pak Prabowo memilih ataupun siapapun yang dipilih sama Pak Prabowo, semoga dan kita doakan saja tetap maju ya guys ya. Karena pasti itu pilihan yang terbaik kok, yakin gua. Oke lanjut, di sini ada daftar calon menteri kabinet Prabowo yang telah hadir di Kartanegara. Nah, ini gue pengen bacain dari tadi ya. Kandidat menteri Prabowo makin lengkap. Kabinet baru segera terbentuk. Nama-nama menteri makin lengkap setelah melalui proses bongkar pasang. Kementerian Luar Negeri ada Pak Sugiono. Kementerian Pertahanan ada Syarif Jamsudin. Kementerian Komunikasi dan Informatika Mutia Fiada Hafid. Kementerian Dalam Negeri Tito Karnavian. Kementerian Pemberdayaan Abdullah Azwar Anas, Kementerian Agraria Tata Ruang Nusron Wahid, ya kan? Kementerian Pertanian Amran Sulaiman, Kementerian Kehutanan Raja Juli Antoni, Kementerian Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, Kementerian Pekerjaan Umum belum ada. Nah, ini peluang nih, ya kan? Belum ada ya kan? Kementerian Perumahan Rakyat Fahri Hamzah. Ya, akhirnya yang ditunggu-tunggu Pak Fahri Hamzah masuk menteri juga nggak tuh guys. Kementerian Perhubungan Dudi Purwagandi. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Kementerian Transmigrasi Budi Aristiadi. Kementerian Perdagangan Budi Santoso. Kementerian BUMN Rosan Rosalani. Wah, Kementerian Koperasi belum ada. Kementerian Perindustrian Agus Gumiwang Kartasemita. Kementerian Pariwisata Eko Patrio. Di sini banyak lagi nih guys ya.
kalian nih ada Pak Erick Thohir juga, dia masuk ke Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, guys. Jadi ini juga ada Budi Gunawan, Kemenko Politik Hukum dan Keamanan ya. Nah, ada juga AHY nih guys ya. Jadi Kemenko Kemasyarakatan guys. Dan nama-nama yang sudah di berita ini tadi sore ya kan, hari ini tuh udah hadir di Kartanegara, diundang langsung dengan Pak Prabowo guys. Nanti kita lihat seperti apa ya kan di Kartanegara ataupun pembentukan kabinet Pak Prabowo ini. Kita doakan aja mudah-mudahan tidak ada lagi perubahan dan bertambah lagi, yang belum ada akan bertambah lagi. Tapi jangan lupa buat kalian selalu support terus ya guys ya. Oke, lanjut, di sini ada @JohnSitorus18. Prabowo tak melibatkan Gibran FPT calon menteri di Kartanegara hari ini. Kader PAN Yandri Susanto tidak berani menjawab. Marurar Sirait juga tidak menyebut nama Gibran di dalam. Yang ada malah Mas Didit, anak Prabowo. Waduh, kenapa nih? Kan ini kan calon wakil presiden juga kan, yang bakal nanti dilantik barengan sama Pak Prabowo. Setidak pede itukah Pak Prabowo wakilnya adalah Fufu Fafa ya kan guys. Tapi semoga aja ini adalah hoax ya guys ya. Mudah-mudahan Mas Gibran ada di dalam Kartanegara tadi, dimana salah satu rencana pembentukan kabinet menteri-menteri Pak Prabowo ya guys ya. Kita harus berbaik sangka ya guys sama orang. Perubahan dinamika kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan calon kuat menteri. Berikut adalah ringkasan tentang perubahan dinamika kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan calon kuat menteri. Yang pertama, Partai Nasdem tidak bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, tetapi tetap mendukung pemerintahan. Gimana nih? Nggak gabung tapi tetap mendukung, bukan oposisi. Gua nggak tahu maunya apa nih Partai Nasdem nih guys ya. Kedua, terdapat perubahan dalam susunan calon menteri, termasuk perubahan pada posisi Menteri Keuangan yang akan dipegang oleh Sri Mulyani. Oke, tadi kita udah bacain. Ketiga, Erlangga Hartarto tidak lagi menjadi calon kuat untuk posisi Menteri Koordinator Perekonomian, digantikan oleh Zulkifli Hasan, guys. Yaitu Ketum PAN, kita tahu sendiri ya guys ya. Yang keempat, ada Budi Santoso kemungkinan akan diplot sebagai Menteri Perdagangan. 5. Budi Gunadi Sadikin tetap diplot sebagai Menteri Kesehatan. 6. Komjen Pol Agus Andrianto lebih kuat untuk mengisi posisi Menteri Imigrasi dan Kemasyarakatan. 7. Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini Wahyu Sakti Trenggono kemungkinan besar akan tetap menempati posisi yang sama di kabinet mendatang. 8. Terdapat 7 kader Partai Golkar yang akan menempati posisi menteri, termasuk Bahlil sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Lagi-lagi menjadi calon menteri ya guys ya. Gue pengen lihat nih ya, semoga aja tidak ada guncangan-guncangan politik lagi, dan semoga baik-baik aja nih kabinet ya kan. 9. Nama-nama baru muncul dalam kabinet pemerintahan Prabowo, termasuk Oli Dondo Kambe sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Eko Patrio sebagai Menteri Pariwisata. 10. Calon kuat menteri termasuk Widi, KH Muhammad Irfan Yusuf Hasim, M. Abdul Muti, Arif Satria, dan Fadlizon. Nah, itu tadi dinamika perubahan kabinet Prabowo Subianto guys. Nanti kita bakal lihat, gue penasaran banget nanti seperti apa nih kabinet sebenarnya ya kan. Ada 40 menteri, itu terlalu banyak banget ya. Lu bayangin yang awalnya berapa, sekarang jadi 40 menteri. Kayaknya ada beberapa menteri pertambahan ya kan, divisi-divisi menteri gitu maksudnya. Beredar draft susunan kabinet Prabowo, Menteri Agamanya tetap, pasti ada yang ngamuk-ngamuk. Di sini kita udah bacain tadi draft susunan kabinet Prabowo Gibran 2024 sampai 2029 ya kan. Ini kita lihat ada dari Menteri Pertahanan sampai ke Kepala Kantor Komunikasi Presiden ya kan. Dan kita lihat di sini ada sekitar 40 menteri, calon menteri di kabinet Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka yang akan dijalanin selama 5 tahun ke depan nanti guys. Jadi itu adalah calon menteri di kabinet Prabowo Subianto. Ada 40 kurang lebih, dan ini belum fix, baru saja dipanggil di Kartanegara. Tapi mudah-mudahan ini yang sudah pasti, dan nanti pelantikan sudah terjajarkan nama-nama menteri yang sesuai dengan keinginan Prabowo Subianto dan pemerintahan yang akan mendatang nanti guys. Dan terima kasih sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Gua Dua Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.